Mobil menurut gue malah liability bro. Orang beli mobil pakai jam kok bisa diterima. Pakai mandi, zaman dulu gue pakai mandi terus masih oke. Dan sekarang gue pikir ngapain gue mandi pakai jam tangan ya. Emang seleranya lu ini bagus sih menurut gue. Pressure gak sih sebenarnya kan bokap lu ini kan masa di dunia hukum ini kan udah ada nama lah ya, maksudnya besar. Lu sebagai anaknya lu tuh malah menjadi pressure atau motivasi atau gimana? Ada yang ngomong kan, Nepo baby at its finest. Gue balas, tapi gue balas simple sih. I'm blessed. Apa sih barang termahal yang pernah lu beli? Gue selalu percaya law of attraction gitu sih. Karena ya ini based on pengalaman gue sih. Gue ngeliat temen-temen gue yang ya well bisa dibilang dalam tanda kutip konglomerat. Mereka biasa-biasa aja kok. Hi all, welcome back to another episode of JJ Talks. And hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Lebih tepatnya kita main ke rumah tamu yang spesial banget di garasinya dia. Ini ada Bro Ragado. Bro, gimana? Ya gini-gini aja bro. Bro, enaknya panggilnya apa? Agak aja bro. Aga Bro Aga ya. Katanya kalau kita nggak kenal, maka tak sayang. Ya, benar. Jadi kita pengen main mini games dulu nih. Oke. Ini surprise mini games. Langsung mini games nih, baru Mini kenal games langsung dulu. mini games. Oke. Iya. Jadi di sini itu ada beberapa jam tangan dan lu bakal pilih brand-brand yang lu sebenarnya paling suka. Oke. Oke. Suka ya? Yang lu paling demen gitu. Oke. Jadi untuk yang pertama, jadi di sini kita ada Cartier sama Omega. Nah, lu sebenarnya lebih demen yang mana sih? Cartier. Cartier. Kenapa? Nggak tahu, kalau gue sukanya dari Cartier untuk dress watch oke aja sih. Dari model spesifik ada nggak? Santos. Berarti Santos atau Tank? yang kotak ya? Kotak ya. Emang Kalau ciri Cartier khas. karena unik aja kan. Iya. Dan ciri kalau khas. misalnya jam Cartier itu tipis-tipis. Tipis-tipis. Karena Berarti gue lu- kalau pakai kemeja, pakai jas itu masih masuk. Oh, jadi karena keseharian lu profesi sebagai lawyer juga, jadi kebanyakan pakai outfit yang formal, Bisa dibilang gitu. jadi cocoknya ini gitu ya. Menurut gue ya, ini Ah. preference gue aja. Gue lebih suka Cartier daripada Omega. Sekarang kita di sini ada Vacheron sama Rolex. Nah, kalau lu demen mana? Interesting ya. Iya, Gue demen Vacheron mungkin nih. Vacheron. Kenapa tuh? Satu, nggak semua orang tahu. Jadi nggak terlalu, apa ya, Flashy. nggak terlalu flashy. Heeh. Tapi gue suka model Vacheron. Ini model apa ya? Kalau yang ini dia emang tipe yang lebih ke dress watch-nya sih. Gue sukanya tuh apa ya? Tipenya Overseas. overseas ya. Overseas. Gue suka banget sama overseas. Iya, Ya. lu demen ya. overseas. Overseas gue demen. Tapi untuk santai-santai menurut gue Rolex lebih enak sih. Cuma kalau tanya dua itu milih mana, menurut gue tough question. Tapi gue milih Vacheron. Oke, ini untuk yang terakhir kita ada RM atau Hublot. Suka RM. Suka ya. Heeh. Suka. Cuma menurut gue buat daily basis Hublot lebih enak sih. Lebih lu bawa kemana aja lebih oke lah. Kalau Hublot gue doyan classic fusion. Menurut gue tipis, enak, dipakai occasion apa aja masih oke. RM menurut gue untuk gue kerja hari-hari kayaknya terlalu flash. RM Cuma kalau terlalu- ditanya mana gue pengen sih. Demen ya? Demen gua. Cuma menurut gue lebih make sense Hublot aja sih. Jadi untuk sehari-hari yang lebih make sense pakai Hublot. Pakai Hublot cuman kalau gue. ya lebih demen sebenarnya Ya kalau demen RM demen. Cuma kayaknya nggak untuk daily use sih. daripada beli RM mending beli mobil ya, Bro. Kalau gue. Jadi dari 3 jam tadi kan lu kan paling demen tuh ada RM, Ya. terus ada Vacheron, Yes. sama ada Cartier. Yes. Nah, dari 3 ini tuh sebenarnya mana sih yang lu paling suka untuk pakai sehari-hari, untuk lu punya lah, untuk lu miliki. Vacheron. Kenapa tuh? Enak ya buat maksudnya. Dress watch bisa. Udah gitu untuk kerja hari-hari bisa. Sport watch overseas dipakai masih masuk nggak ya? Masih masuk. Masih masuk kan ya? Masih masuk. Masih ya. masuk sport watch juga masih oke. Tinggal ganti-ganti strap aja Iya, deh kan. lu Bisa lu ganti pakai yang kulit. bisa pakai kulit atau lu pakai yang steel itu ya. Heeh. Bisa pakai yang steel. Itu sih. Lu pakai kemana aja. Mau pakai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu masih oke. Iya, berarti Menurut gue RM kurang. Kalau buat itu ya. Heeh. Kalau buat gue dan pekerjaan gue. Vacheron gue pakai kerjaan gue mungkin sidang masih oke. Terus mungkin dampingin klien masih oke. Kalau RM menurut gue buat sidang atau itu terlalu flashy aja. Terlalu kelihatan lah. Iya. Kalau kemana-mana Vacheron masih pede Berarti juga emang makanya seleranya lu ini bagus sih menurut gue. Thank you. Nggak banyak sih yang suka Vacheron sih. Oke, overseas gue suka banget overseas. Vacheron lebih kayak if you know you know. Yes. Nah, kayaknya udah lebih kenal nih sama Bro Aga nih.
Boleh diceritain dulu gak nih, Bro Aga, ini sebenarnya siapa sih? Oh, gue sana kemana nih gue ngeliatin enaknya? Gue agak Ragahdo, biasa sosial media gue namanya Ragahdo karena itu last name gue. Biasa gue dipanggil Aga. Kerjaan gue ini lawyer. Gue lawyer sih sebetulnya dibilang udah lama juga, umur gue juga masih bisa dibilang muda lah. Gue lawyer udah 5 tahun. Kalau ngomongin jam kesukaan gue daily gue biasa pakai sebetulnya lebih ke Rolex. Kita ngomongin jam di sini. Rolex biasa gue Yachtmaster hari-hari pakai. Itu gue dapet juga itu dari bokap kalau itu hadiah lulusan waktu itu. Jadi bisa dibilang jam pertama lu. Jam pertama enggak sih, kalau jam pertama gue awal-awal dulu zaman sebelum masih kuliah gitu gue pakai Tag Heuer Formula One Indy. Formula One. Jam lama. Itu menurut gue buat apa aja enak gitu. Pakai keluar negeri, oke. Pakai dalam negeri, oke. Pakai mandi, zaman dulu gue pakai mandi terus masih oke. Dan sekarang gue pikir ngapain gue mandi pakai jam tangan ya kan. Buat berenang juga oke. Terus kalau tanya tentang gue, hobi gue lifestyle, daily basis gue olahraga. Setiap belum kerja, Senin sampai Jumat, gue nge-gym. Golf sama teman-teman biasanya. Main sendiri gue gak pernah kalau golf, pasti sama teman. Apalagi, mau main mobil gue senang, gaming gue juga senang. Paling gitu sih. Kalau umur, going 30 next year, this year gue 29, jadi sebetulnya gue masih 28 untuk ke 29. Berarti untuk di dunia lawyer ini lu benar-benar masih baru masuk? Masih baru lah, gue jadi lawyer baru 5 tahun. Gimana ceritanya bisa awal-awal tuh pengen jadi lawyer sih? Pengen jadi lawyer, kalau pengen jadi lawyer sebenarnya gue lihat dari bokap sih ya. Bokap gue soalnya emang lawyer, dia bisa dibilang lawyer senior juga di Indonesia. Terus waktu agak panjang sih kalau lu tarik cerita gue ya. Gak apa-apa Gue ceritanya, SMA gue itu dulu boarding school, itu di Magelang. Udah gitu awalnya gue daftar polisi. Lu pernah daftar polisi? Gue pernah daftar polisi. Jadi sebelum ini tuh sebenarnya cita-cita lu mau jadi polisi gitu? Pengen nyoba gue pengen nyoba. Ternyata wah lulus. Oke. Sampai sana gue udah ke pusatnya itu di Semarang. Ternyata jadi waktu itu berapa belas ribu orang, berapa ribu orang yang daftar di Indonesia, yang terima cuma 400. Tes pusat ke Semarang. Yang diambil cuma 300 orang pulang. Masuk gue pulang waktu itu PTN udah tutup semua nih. UI, GM, ITB lah apa semua udah tutup lah. Bingung gue kemana. Bingung, dalam waktu singkat gue mikir karena bokap bilang, sama nyokap juga bilang, udah kamu gap year aja. Aduh gue gak mau gap year, sayang umur kan gue pikir. Iya, sayang umur. Akhirnya gue langsung daftar kuliah di UPH. Daftarnya hukum. Bokap gue juga kaget waktu itu. Karena bokap gue emang lawyer kan. Dia kaget lah. Kok hukum lagi ngapain? Masa mau sekeluarga mau hukum semua? Ya gak apa-apa emang. Kayaknya menarik dan ngelihat bokap gue juga orang yang menurut gue role model gue lah. Akhirnya gue jalanin kuliah hukum kelar 3,5 tahun. Gue lanjut S2. Abis itu langsung di Belanda waktu itu. Pulang udah mulai kerja, mulai magang waktu itu 2018. Dan gue ternyata menikmati untuk kerja sebagai lawyer sih. Tapi kalau karena tadi gue bilang gue jadi lawyer masih baru ya, gue masih banyak yang harus gue belajarin. Jadi memang lu ini bisa jadi lawyer sebenarnya bukan dari bokap. Gak juga sih. Dari lu sendiri. Gak ada arahan juga. Kamu dulu gak pernah. Gak ada ya? Gak ada. Oh. Bokap gue kaget tuh, kamu ngapain daftar hukum? Udah gak apa-apa lah. Pressure gak sih sebenarnya kan bokap lu ini kan masa di dunia hukum ini kan udah ada nama lah ya, maksudnya besar. Lu sebagai anaknya lu tuh malah menjadi pressure atau motivasi atau gimana nih? Pressure enggak sih, cuma dibilang motivasi ya, karena ya kayak tadi lu bilang, dengan ada nama gede, dalam tanda kutip nama gede bokap ya, gue harus bisa nunjukin bahwa gue bukan sekedar orang yang, apa sih zaman sekarang dibilang nepo baby. Gue nggak mau dibilang gitu, makanya gue sering bilang ya gue capable kok. Dan kenapa bisa dibilang gue capable? Karena gue ngerasa dari pendidikan alhamdulillah gue juga udah dalam tanda kutip mentok, S1 udah, S2 udah, S3 udah, gue bisa buktiin itu semua udah. Dalam menangani perkara gue juga beberapa perkara ada yang bisa gue tanganin sendiri, alhamdulillah bisa. Dan dalam membela klien pun bakal waktu itu sempat gue ada sidang-sidang. Gue sempat bicara di depan banyak orang, tanggapan gue bagaimana, pandangan hukum gue gimana, dan gue bisa menyampaikan itu menurut gue dan keyakinan gue udah gue sampaikan dengan baik sih. Ya tinggal orang bagaimana aja nilai gue. Lu di bidang lawyer ini sebenarnya spesialisasinya apa sih?
Sebetulnya kalau spesialisasi gue sebetulnya apa aja bisa sih bro ya. Maksudnya kalau ngikutin dari jalur kuliah gue nih ya, lu ngomong kuliah. S1 gue bisnis law. S2 gue commercial and company law. Itu bayangan lu pasti kan gue berhubungan korporasi dong. Korporat, iya. Due diligence, terus mungkin sales of goods, selain gitu-gitulah. Cuma ternyata by the time gue ngejalanin profesi ini, perkara yang gue dapet lebih banyak litigation. Litigation ya kayak tadi lah yang kasus yang exposure gede itu, kasus kayak gitu, ada kasus pembunuhan, Kasus pidana gitu. kasus pidana ya, penipuan lah, terus yang gitu-gitu, perceraian gue juga ngurusin. Jadi kalau tanya spesialisasi apa sih, karena akhir-akhir ini gue banyak litigation, gue lagi banyak megang itu aja. Cuma kalau tanya, bisa nggak lu ngurusin korporasi? Bisa gue, karena emang basic gue sebetulnya itu. Cuma karena yang gue dapet ini, gue jalan dan gue mampu untuk ngejalanin itu ya why not. Sebetulnya I'm open to anything. Tapi kalau misalkan yang lu paling suka gitu loh. Yang paling gue suka sih sebetulnya dari litigation ini ya. Kenapa? Litigation ini gue ketemu banyak orang. Gue berhadapan dengan banyak pihak. Banyak pihak itu macam-macam ya. Klien, counterpart, lawannya klien, lawyer yang berseberangan sama gue, polisi, jaksa, hakim, semua banyak. Jadi exposure gue di situ juga terbuka. Gue melihat banyak tipe orang, banyak permasalahan orang, birokrasi yang harus gue lewati itu gue paham. Jadi karena itu gue lebih turun ke lapangan, jadi gue suka sih di situ. Nah, lu kan sempet setahun yang lalu tuh ada kasus yang exposure-nya tuh lumayan besar ya. Itu dari situ banyak nih yang bilang, oh ini pengacara ganteng. Itu gimana tuh? Ceritain dong, bro. Sebetulnya waktu itu gue sidang biasa sih, kayak ya gue sidang kan udah sering, sidang dalam kota, luar kota udah sering. Jadi ya karena waktu itu banyak kamera kali ya, gue sidang, duduk biasa, hari pertama sidang dakwaan tuh kita lawyer nggak ngapa-ngapain, sebenarnya cuma baca doang, baca apa yang dibaca, apa yang bakal dibacain jaksa, gue baca, diem, kamera nyorot gue mulu, tiba-tiba besoknya apa, Lu nggak expect ya? sorenya gitu, tau-tau gue di tag temen gue, gak, lu masuk sini, hah, masa sih? Oh iya bener, rame ternyata, rame, ada yang ngomongin ini, terus mulailah rame, viral lah apa. Terus 2 minggu kemudian mulai adalah stasiun TV lah manggil lah segala macam. Datang aja waktu itu, biasa aja sih. Maksudnya gue bilang biasa kenapa? Karena menurut gue viralnya itu waktu itu karena gue menjalankan kerjaan gue gitu loh. Bukan yang viral aneh-aneh karena gitu. aneh-aneh Iya gitu maksudnya ya. ya udah akhirnya ya udah go with it aja. Cuma ya kerja aja sih. Cuma itu ya lucu sih, maksudnya jadi rame. Tapi gitu. dengan lu rame ini kan sebenarnya bagus juga ya. Maksudnya, Ya mungkin bisa dibilang bagus sih, ya. Ada exposure gue di dunia advokat juga. Dan ya alhamdulillah viralnya dalam tanda kutip, viral yang bagus, bukan yang aneh-aneh gitu. Ya bisa dibilang prestasi. Ya prestasi boleh lah ya. Prestasi boleh, karena waktu itu juga ada terkenalnya karena viral ini, pengacara ini udah S3 usia muda. Berarti kan ya alhamdulillah bagus gitu Iya, kan, bukan yang pencapaiannya jelek-jelek. bagus ya. Iya. Dari sini tuh lu efek gak sih ke maksudnya setelah viral itu gimana kehidupan lu? Lebih banyak ke klien yang misalkan tahu lu atau ya klien-klien lama gue kayak, wih Mas Aga sekarang ini ya kan, gue karena masih muda dipanggilnya Mas kan, wih Mas Aga sekarang ini ya terkenal. Enggak lah Pak, biasa aja Pak, kan kita kerja tetap sama aja kayak kemarin-kemarin, kayak gitu sih. Cuma klien baru ya ada juga. Next-nya ada kepikiran nggak mau jadi kayak celebrity lawyer gitu? Gue kalau tanya kepikiran nggak ada sih bro, karena klien yang gue dapet selama ini sebetulnya emang klien yang approach gue, karena emang kalau kita ngomongin serius ya, lawyer itu punya kode etik. Kode etik lawyer itu nggak boleh menawarkan jasa, gue nggak boleh. Kayak misalnya nih ke lu gitu, gue nggak kenal lu lah, let's say gue nge-approach lu, bro lu mau nggak nih gue jadi lawyer segala, itu nggak boleh. Untuk memasarkan diri sebetulnya nggak boleh. Oh jadi lu nggak boleh marketing? Sebetulnya nggak boleh. Kalau dalam kode etik ya itu nggak boleh, dan gue menjaga itu sih. Karena celebrity lawyer pun mungkin, ya gue nggak tahu kalau misalnya selebritinya itu yang nge-approach gue kira-kira butuh pendampingan hukum gue atau apa, ya gue nggak menutup kemungkinan untuk menjadi itu. Cuma kalau lu tanya tadi cita-cita atau mungkin gue pengen untuk kesana, kan kalau cita-cita berarti kan gue nge-approach nih, gue mau nggak, jadi itu menurut gue udah against sama prinsip yang gue pegang sih. Cuma kalau ada klien selebriti datang ke gue, ya, kalau misalnya menurut gue itu bisa gue bela dan sejalan dengan apa yang gue yakini, why not? Itu sih. Ngomongin yang sempet lu viral itu pas di TikTok segala macam,
lu sempat gak sih dapat misalkan hate comment lu dikatain misalkan nepo baby atau misalkan ya jalur bokap gitu. Ada. Kalau tanya ada. Gue juga waktu itu sering lah kayak gabut-gabut kan, scroll, ada yang komen gitu. Gue jawab kok. Lu jawab. Gue jawab. Gue jawab. Maksudnya alhamdulillah juga ada yang komen kan, apa sih? Nepo baby at its finest. Apa-apa gitu. Kayak kata apa lah, gue kan ada yang komen tuh. Tapi ada komen juga di bawahnya. Ada yang komen, ya nggak apa-apa lah, tapi dia bisa memanfaatkan, tidak semua orang bisa gini. Ada yang jam gitu. Akhirnya gue balas, tapi gue balas simple sih. I'm blessed. Gue balasnya gitu, I'm blessed, karena menurut gue juga, gue bisa memanfaatkan itu dengan baik. Jadi menurut gue nggak ada masalah buat gue ya. Gue bisa memanfaatkan itu dengan baik, dengan cara yang benar, tidak menyalahgunaan wewenang dan lain-lain. Jadi menurut gue capable dan gue bisa menggunakan itu dengan baik, ya kenapa enggak. Kalau misalnya dalam case itu hate comment, dalam gue menjalani perkara itu tentu banyak, ada aja. Lu ini kan sebagai lawyer ini kan udah lumayan lama ya. Yes. Maksudnya 5 tahun. Ya. Ada gak sih work life balance? Gimana sih caranya lu bagi waktu? Apalagi kan lu sempet kuliah sambil kerja juga. Gimana sih cara lu ada waktu gak sih buat keluarga gitu? Haruslah. Karena kalau gue ngebaginya, kalau gue sekarang, sebetulnya bisa dibilang profesi gue, lawyer, advokat, jam kerja tuh nggak ada. Sabtu, Minggu kerja bisa aja. Cuma kan tergantung workload dan gimana kita ngaturnya. Tapi kalau buat diri gue sendiri, gue ngebagi itu untuk work-life balance harus ada. Jadi biasa gue kosongin di hari Minggu, atau dia Sabtu Minggu lah biasanya gue kosongin, cuma mostly di Minggu. Sabtu masih nerima klien, masih oke. Minggu kalau kliennya benar-benar urgent baru gue terima, kalau enggak mungkin ya bisa gue waive untuk Seninnya. Kalau ditanya harus ada lah bro, kalau enggak gila bro. Harus lah. Kan kalau dilihat kan lu kan ini juga sering ya main mobil-mobilan. Yes. Terus kayak lu demen gak sih sama barang-barang mewah sebenarnya? Demen sama barang-barang mewah. Bilang suka siapa sih nggak suka, maksudnya dengan barang dalam tanda kutip mewah dibilang suka, ya suka. Tapi dibilang punya, ya nggak punya semua juga. Cuma kalau untuk mungkin kayak ngomongin jam, outfit gitu ya, outfit mewah menurut gue, kalau gue pribadi, gue up to toe gitu, head to toe, nggak terlalu yang branded banget sih orangnya. Oh. Paling kalau jam tangan ya mungkin karena gue suka jam, karena emang gue dari kecil emang pakai jam kecil, G-Shock, Adidas, zaman kecil kan, dan itu udah kebiasaan gue aja, dan gue pakai jam tangan di kanan. Karena waktu kecil udah kebiasaan di kanan. Iya, biasanya orang di kiri kan. Nah, gue kanan dari kecil, gue udah biasa di kanan. Dan gue dari SD, karena gue sering waktu kali ya, karena bangun pagi even zaman gue kecil gue tidur pakai jam. Jadi gue tahu bangun jam berapa, belum ada HP zaman dulu kan, maksudnya HP anak kecil nggak megang. Jadi sampai sekarang gue suka gini, ngeliat jam gitu sering gue. Kalau tangan kanan gue kosong tuh ada yang missing. Jadi setiap hari tuh lu kemana-mana tuh selalu pakai jam? Pasti, gue nggak pernah nggak pakai jam, pasti kalau itu. Kecuali di rumah. Kalau misalkan sidang gitu, pasti, kan dengar-dengar kalau misalkan ada sidang gitu, biasa kita sebagai pengacara tuh harus pakai jam tangan atau harus pakai baju tuh yang terbaik lah gitu. Iya. Itu lebih ke percaya diri kalau gue ya. Jadi dengan gue berpakaian rapi, berpakaian bagus, itu meningkatkan kepercayaan diri gue di persidangan, dimana karena dalam persidangan gue harus perform well kan. Kalau tingkat kepercayaan diri gue udah tinggi, gue bisa ya bekerja secara profesional dengan baik lah. Kalau gue percayanya gitu. Apa sih barang termahal yang pernah lu beli? Barang termahal? Duit sendiri? Iya, duit sendiri. Gue masih di level mobil. Mobil. Kalau gue belum mungkin kayak orang-orang mobil barang termahal, beli rumah apa. Gue belum sih beli mobil. Mobil apa nih bro? Supercar gue pernah beli. Supercar ya? Uang sendiri. Yang mana pasti orang bilang, itu kan duit bokap, lu enak. Enggak sih, alhamdulillah tuh uang gue sendiri yang gue kerja, gue cari sendiri. Berarti lu tuh anggap ini tuh sebagai suatu milestone pencapaian lu gitu ya? Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Gue bisa beli supercar dari awalnya nabung, terus mulai investasi sana sini, apalagi lo tau lah bro, lo main jam ngerti lah di 2020, 2021 yang dari begini orang tahu-tahu naik kan banyak. Iya, kan? Alhamdulillah gue kecipratan di situ juga dari hasil investment gue. Iya. Memang kalau ya jam tangan tuh aset lah ya. Ya bisa dibilang aset juga sih. Interesting kok, karena mobil menurut gue malah liability bro. Pajak, maintenance,
Ya maintenance, service, maintenance. Habis itu ya, dua itu sih yang berat ya, pajak, maintenance, mobil lu diemin, depreciate. Cuma Cuman ada certain ini. at certain point, at some moment juga kalau lu beli mobil yang tepat, lu beli ya apapun itulah, harganya bisa naik juga kok. Sama kayak mobil, dulu gue berapa kali punya mobil, gue beli misalnya, gue beli Rp1, gue bisa jual Rp3. Itu gue udah untung Rp2, which 200%, 300%, gue udah untung kan. Iya. Jadi ya tergantung pinter-pinter lo aja sih. Kayak jam juga, jam menurut gue malah lebih enak. Nggak ada pajak, maksudnya lu nggak harus bayar pajak per tahun. Iya. Nggak ada maintenance juga. Kalau beda lah mobil, maintenance jam tuh beda. Lebih simpel lah. Nggak ada surat-surat, bos. Maksudnya surat-surat izin BPKB yang harus balik nama. Kalau jam kan nggak ada. Iya. Jadi menurut gue enak sih. Udah gitu barangnya kecil lagi. Yes, enak. Even ini mau ngomongin jam tangan, zaman dulu, nggak zaman dulu mungkin sampai sekarang masih ya. Waktu jam lagi naik-naiknya 2021, 2022, orang beli mobil pakai jam kok bisa diterima. Tukar tambah kadang-kadang, lu mau beli apa? Ferrari gitu. Ferrari, yaudah deh bro, boleh. Jam 1 ini tambah berapa ratus juta gitu ya, diterima. Masih, daya bergennya masih enak, gitu masih nyambung. Nggak salah. Dan selain gue suka jam dari kecil, ngelihat ini makin tertarik gue sama jam. Itu sih. Masalah outfit menurut gue untuk ningkatin tingkat kepercayaan diri atau confidence gue di court, atau nggak harus di court sih, dimanapun lah, ketemu klien atau ketemu counterpart pun, itu menurut gue penting. Karena ya itu, dengan gue berpenampilan nggak harus mahal ya, dengan gue berpenampilan baik, gue bisa membawa diri gue dengan lebih oke. Let's say ketemu klien, kalau misalnya gue dari berangkat atau pas ketemu klien juga penampilan gue udah nggak meyakinkan juga, gimana caranya klien bisa percaya? Karena yang gue jual di sini jasa, bro. Yang kita lihat kan juga dari luar. Betul. Karena nanti dalam tanda kutip juga klien ini akan mikir ini orang yang nge-representate gue loh. Kalau misal dia aja nge-representasiin gue aja orangnya begini, gimana gue bisa nyerahin semuanya ke dia? Itu juga salah satu hal yang ngebikin gue dalam berpenampilan harus bagus sih. Bagus belum tentu mahal. Lu agree gak sama statement semakin orang makin kaya itu sebenarnya malah lebih low key penampilannya? Kalau lu ngomong agree atau enggak, gue agree karena gue melihat langsung. Karena ya ini based on pengalaman gue sih, gue ngeliat teman-teman gue yang bisa dibilang dalam tanda kutip konglomerat, mereka biasa-biasa aja kok. Biasa-biasa dalam hal nggak too flashy gitu loh. Mungkin baju mahal, mungkin polonya yang brandnya orang yang tadi bilang yang tahu-tahu aja gitu, dari atas ke sepatu ke jam tangan. Mungkin kayak tadi fashion, orang kalau nggak ngerti kan kayak lu sampingin sama Rolex apa yang sama yang Air King gitu lah, sama mungkin sama Air King gara-gara orang lihat Rolex ya kan belum tentu juga. Orang nggak tahu fashion Lange kita tadi ngomongin Langewan gitu. Orang-orang nggak ada yang tahu kan Langewan kayak gitu-gitu. Lebih ke low key itu ya dari pengalaman juga. Low key kadang orang juga suka kaosan, gue juga suka bro kaosan celana pendek gitu. Even orang-orang kalau yang gue kumpul gitu ya, lu kumpul supercar gitu, kita kalau nongkrong orang kaos celana pendek sandal jepit bro. Karena apa? Nyaman. Udah mahal-mahal juga bukan buat apa sih, menurut gue akan sama aja. Karena kalau gue udah berkumpul sama teman-teman gue gitu, kita udah nggak pernah lihat dari brand apa yang lo pakai sih. Ya pembawaan orangnya aja gimana. Kalau gue. Nah kalau gitu sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya, Collector's Corner. Oke. Jadi di sini lu bisa ceritain nggak perjalanan koleksi jam tangan lu tuh dari mana aja sih? Oke, menarik. Perjalanan koleksi jam gue sebetulnya itu ya awal-awal ya gue nggak mau naif juga ya. Maksudnya awal-awal perjalanan koleksi jam gue dimulai pasti dari gift lah, dari bokap gue juga karena emang suka jam. Tuh zaman-zaman SMA atau SMP gue lupa, itu tadi tech hire awal-awal. Tapi sebelumnya zaman kecil gue adalah G-Shock, apa sih Baby G gitu-gitulah, jam-jam yang kids di zamannya gitu. Jam-jam digital, Casio gitu-gitu. Dan di situ kan gue mulai suka jam. Terus bokap gue dulu ngasih gue tech hire, sampai sekarang masih gue pakai. Tech hire indie, udah gitu dalam tanda kutip naik kelas lagi waktu itu. Gue lulus kuliah, bokap gue juga ngasih gue Rolex, itu sampai sekarang masih gue pakai. Rolex apa tuh? Yachtmaster. Yachtmaster yang pertama deh kayaknya, yang lama 2005 2004. Itu jadi itu jam bokap gue dia pakai udah lama,
10 tahun kemudian Terus berapa dikasih ke gue. Nah di situ gue makin seneng lah gue ngeliat jam-jam yang jam mewah lah, tuh gue suka. Terus ya udah mulai kerja, nyari duit sendiri. Gue suka jam, tadi kan gue bilang jam yang gue suka yang nggak gitu yang terlalu flashy. Akhirnya gue dulu mulai ngambil JLC, baca gimana sih bro? JLC tuh, waduh bacanya susah. Jaeger itulah. Itu gue ambil Reverso. Itu yang Dulu paling favorit sih. Reverso karena dulu gue juga punya mobil warnanya hijau, jadi gue ambil yang hijau waktu itu. Reverso yang hijau tapi monoface, nggak dual face. Udah gitu, gue suka Cartier juga, tapi karena emang wrist gue nih kecil, jadi gue ngambil yang kecil, Santos yang Dumont waktu itu. Dumont yang kecil itu 38 ya, 38 mili nggak salah ya. 38 ya. 38 pokoknya kecil lah. Gue ada Breguet juga. Breguet kan baca Breguet lama juga. Nah, ini juga brand yang gue suka brand-brand yang gitu. Lu sukanya brand-brand yang gitu ya? Paling satu gue ada nih AP, ini gue juga beli waktu itu, dapat emang agak murah. Maksudnya dalam tanda kutip murah sih enggak bro, mahal. Cuma maksudnya harga miring lah, oke lah buat gue ambil. Ini kayak jam gue yang paling gede deh. 42-nya AP kan tebel banget nih. Ya 42-nya tebel. Tapi karena ya gue juga mikir pengen juga kali punya AP kan. Dan waktu itu lagi ada, alhamdulillah ada. Udahlah gue ambil AP satu. Gue sebetulnya suka jam Swatch ya bro. Swatch. Gue ada Swatch itu, Swatch Omega gue ada. Terus Swatch, kalau lo tahu Swatch Daytona, Swatch tua. Oh iya. Yang warna hijau. Nah itu tahun 91, itu jam klasik juga gue ada. Swatch Daytona itu malah yang gue seneng tuh, Swatch Daytona tuh. Enteng, nggak terlalu ya flashy karena warna gitu loh, cuma bukan jam dalam tanda kutip jam mahal juga. Udah gitu, Casio gue juga masih pakai sampai sekarang. Casio, Tag Heuer, Breguet, Breitling, Super Ocean. Itu dipakai buat kemana-mana, menurut gue enak. Terus itu Super Ocean gue warnanya biru, jadi kalau pakai kaos biru gitu kan buat matching-matchingnya juga. Ini Apple Watch standar. Garmin Golf karena gue suka golf juga, buat tahu kan ini berapa nih jaraknya nih. Apa ya, kayaknya itu deh, lupa itu lagi gue, kayaknya sih itu deh, lupa. Nah kalau dari semua koleksi lu ini yang paling lu suka itu sebenarnya yang mana, yang mungkin ada sentimental value-nya gitu? Sentimental value of course Rolex ya, yang dari bokap. Kalau mau sentimental value itu, dan itu menurut gue jam kemana aja sih, dress watch iya, kerja iya, sport iya. Maksudnya gue pakai itu kalau ke pantai, mau berenang, ke laut masih berani gue pakai itu. Ketimbang gue pakai ini gue gak berani malah. Iya. Gue mending Rolex, gue cemplung ke laut. Udah gitu pakai ketemu klien masih oke. Jalan-jalan weekendan masih oke. Itu menurut gue oke. Tapi kalau ditanya jam yang paling gue seneng, paling gue suka Swatch ya. Daytona gue paling suka. Nah sekarang ini kan kita ada di garasinya Bro Aga ini. Konsepnya ini sebenarnya asik banget nih. Ini bisa jadi tempat nongkrong, terus ada garasi, ada apa? Apa itu? Simulator. Ada simulator juga. Asik banget. Pasti banyak ya sih. Ya teman-teman suka lah main sini. Kok bisa sih kepikiran bikin kayak gini? Gimana? Ada cerita di balik itu gak? Sebenarnya gue sih udah berapa tahun lah, udah 2-3 tahun pengen bikin garasi proper di mana gue bisa mandangin mobil, karena emang gue suka mobil. Gue bisa mandangin mobil gue sambil nyantai. Udah gitu gue ya ngeliat foto-foto juga lah, foto-foto kayak di Instagram, Pinterest, kayak garasi-garasi di luar negeri gimana sih bagus-bagus gitu. Akhirnya gue mulai kreasi sendiri aja sih. Gue bikin dari gue tutup kaca. Untuk lightingnya gue bikin lighting yang kira-kira untuk mobilnya bagus. Terus gimana gue bisa, untuk dekor gue asal aja semua nih, kayak ini ada foto-foto mobil-mobil gue gitu. Oh yang ini ada foto mobil, ya, foto mobil yang pernah jadi mobil gue. Terus ini velg juga, ini dulu hadiah dari temen nih, velg ini belakang nih hadiah dari temen, akhirnya gue pajang. Habis itu sepeda, ya sebetulnya asal sih, kalau pakai desainer enggak. Ya dari imajinasi aja sih. Karena menurut gue, kayak sekarang nih menurut gue garasi ini gue pakai, karena gue pulang kerja biasanya malam ya, sampai rumah tuh biasanya jam 9, jam 10, kadang jam 12 atas. Akhirnya sebelum gue ke kamar, karena di garasi, gue turun dari mobil, masuk sini dulu, duduk bentar, setel YouTube, dengerin lagu, ngeliatin mobil, menurut gue tuh udah relaxingnya buat gue. Jadi lu suka pulang kerja tuh duduk sini, duduk nyantai, aja, sambil lu liatin ngeliatin aja, ada back sound lagu, udah setengah jam ke kamar. Sih gitu gue. Asik sih. Oke, sekarang untuk menutup segmen kali ini,
Pernah gak sih lu dikasih klien hadiah jam tangan gitu? Kalau gue pribadi belum. Bokap gue pernah. Kalau gue belum. Belum level itu mungkin ya kalau gue. Masih jauh Semoga. ya, masih Boleh jauh boleh perjalanan. kalau ntar ada klien mau ngasih jam atau paymentnya pakai jam juga boleh. Nanti bisa dihitung di situ. Oke, ini seru banget nih. Kali ini kita ada datang main ke garasinya Bro Aga ini. Thank you banget loh udah undang kita datang ke sini. Special ini juga baru jadi baru sebulan ya? Sebulan hampir 2 bulan. Sebulan 2 bulan lah gue lupa. Sebulan, Masih 2 baru bulan. kok ini. Oke, terakhir sebelum kita close ini, lo ada advice gak sih buat orang-orang di luar sana bisa berhubungan mungkin sama job lu atau tentang hidup gitu? Gue nggak ngerasa gue kompeten juga untuk ngasih advice. Gue juga masih muda bos. Umur masih 28, tahun ini 29. Cuma mungkin gue bisa sampein apa yang gue alamin aja ya. Karena gue juga masih belajar kok. Gue masih belajar, perjalanan hidup gue harusnya masih panjang, masih banyak yang bisa gue explore, masih ada room to grow juga buat gue. Tapi mungkin yang bisa gue sampein, perbanyak link teman, perbanyak teman, perluas komunikasi dengan semua orang, berteman dengan siapa aja, ambil yang baik-baiknya, do what you love sih ya, menurut gue do what you love, and if you think what you're doing is right and you believe in it, ya udah always believe in yourself aja. Gue selalu percaya law of attraction itu sih. Gue ya, ini based on my experience kalau gue itu. Oke.